Halo Sobat Mari Belajar, bertemu lagi kita di video Mari Tips. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk mengelola email dengan cara yang sederhana, menggunakan fitur seperti label, folder, dan filter otomatis. Juga nanti akan kita tambahkan cara mengatasi email yang dianggap spam ke dalam email kita. Mau tahu caranya bagaimana? Silahkan tonton video selanjutnya. Nah, di sini kita sudah berada di halaman dari Outlook, yang mana ini merupakan email dari Microsoft. Sobat Mari Belajar juga bisa nanti menggunakan aplikasi Outlook yang sudah terinstall di laptopnya, atau menggunakan yang versi web-based seperti ini di outlook.office.com. Jika sudah berhasil untuk masuk, maka Sobat Mari Belajar akan bisa melihat interface yang seperti ini. Ya, ini merupakan halaman eh, awal yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan aplikasi Outlook ini. Pertama, kita akan coba untuk mengatur yang namanya label. Jadi sebenarnya label itu sobat adalah cara kita untuk mengelompokkan email sehingga nantinya akan jauh lebih mudah kita mencari email tersebut berdasarkan kategorinya itu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menerapkan label kepada sebuah email? Sobat Mari Belajar bisa contohnya klik dulu email yang masuk di Sobat Mari Belajar. Ini sebagai contoh ya. Sobat Mari Belajar nanti bisa klik di bagian atas ada categorize. Nah, ini merupakan cara untuk membuat label untuk pertama kali bagi yang belum pernah menggunakannya. Di sini kita akan buat new kategori. Kita akan tambahkan nama kategorinya apa. Contohnya adalah kategori dari Microsoft. Jadi setiap email dari Microsoft nanti kita akan berikan kategori ini. Contohnya di sini kita juga bisa milih ya untuk warna dari categorize ini atau label yang akan kita berikan ini. Kita klik save. Nah, maka nanti akan ada tulisan Microsoft seperti ini, Sob. Di email yang lain, kita juga bisa nanti klik emailnya, kita kasih categorize. Nah, di sini nanti kita bisa untuk memberikan categorize yang sama, yaitu kategorinya adalah Microsoft ya. Kita coba refresh sebentar. Di sini kita akan klik categorize. Nah, di sini sudah ada kategorinya Microsoft. Kita klik Microsoft. Maka kedua email ini sekarang statusnya dia sudah masuk dalam kategori Microsoft. Terus gunanya buat apa? Gunanya Sobat Mari Belajar, contoh kita ingin nanti mencari email yang khusus dalam kategori ataupun label yang termasuk di Microsoft. Sobat Mari Belajar nanti bisa klik di bagian pencarian di atas ini. Kita cari label yang kita inginkan, contohnya Microsoft. Sobat Mari Belajar nanti akan menemukan ada satu tanda seperti ini, labelnya Microsoft. Tinggal kita klik, nanti akan muncul semua email yang termasuk dalam label ataupun categorize di Microsoft. Mudah bukan? Dan ini akan sangat membantu Sobat Mari Belajar untuk mengelola email yang lainnya. Kedua, kita akan coba untuk mengelola email dengan menggunakan folder. Tujuannya buat apa? Jadi email-email yang masuk ini, Sobat Mari Belajar, kita bisa mencoba untuk mengelolanya dengan cara memasukkan email-email tersebut ke dalam folder-foldernya masing-masing. Mungkin nanti ada email yang khusus untuk proyek, email yang khusus untuk internal, email yang khusus untuk mungkin ke eksternal, dari eksternal gitu ya. Yang mungkin klien, customer yang baru, contohnya ya. Nah, di sini kita akan coba untuk buatkan foldernya terlebih dahulu. Caranya begini, Sobat Mari Belajar. Sobat Mari Belajar nanti bisa klik di bagian sini ada folders, ya. Di sampingnya ada titik 3 folders. Kita klik di sini ada create a folder. Contohnya saya akan buat satu folder, namanya adalah
proyek. Maka nanti akan ada satu folder namanya proyek. Satu lagi saya buat contohnya adalah namanya adalah customer. Oke, saya punya dua folder, proyek dan customer. Bagaimana cara penerapannya? Contoh kita ada satu email di sini dan kita ingin memindahkan nanti ke tabel customer. Maka di sini kita bisa langsung klik di bagian move di atasnya. Ada pilihannya customer. Klik di sini ada customer. Maka sekarang email sudah dipindahkan ke folder customer. Yang ketiga, memfilter otomatis. Sebagai contoh, Sobat Mari Belajar, terkadang kita mendapatkan email dan kita ingin mencoba untuk mengatur email ini berdasarkan beberapa kondisi. Maka di sini kita bisa menerapkan yang namanya rules. Jadi rules ini akan mempermudah kita dalam mengelola email kita. Caranya klik di bagian rules, manage rules. Di sini sobat klik di bagian mail dan ada rules, kita klik add new rule. Di sini kita kasih namanya contohnya adalah urgent. Ya, role-nya adalah urgent. Kondisinya, nah kebetulan di sini lumayan banyak kondisinya sobat mari belajar. Contoh di sini kalau misalnya kondisinya itu dari from contohnya. From di sini saya akan masukkan dari akun yang lain. Oke. Jika nanti ada email dari nama ini, maka nantinya Sobat Mari Belajar kita akan buat sebuah aksi. Aksinya apa? Tinggal kita pilih. Contohnya akan dipindahkan ke proyek, ke tabel proyek. Ini customer. Tadi ada tabel satu lagi ya. Proyek. Nah, ini ya. Setiap ada email dari orang ini, maka nanti akan dipindahkan ke tabel proyek. Di sini kita klik run rule now. Kita klik save. Oke, sekarang rule kita sudah berjalan. Kita mau cek testing. Saya akan coba untuk mengirimkan satu email ke email yang sekarang kita gunakan untuk sesi praktek ini. Sobat Mari Belajar, sudah saya kirimkan untuk emailnya. Kita coba untuk refresh terlebih dahulu. Ya, emailnya seharusnya sekarang sudah masuk ke proyek. Perhatikan, email baru yang saya kirimkan itu nggak masuk di inbox, tapi langsung masuk ke proyek. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah hasil dari penerapan rule yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, Sobat Mari Belajar, kita akan coba untuk mengatasi email yang dianggap spam. Bagaimana caranya? Kita bisa pergi ke bagian rule, create manage rule. Di sini Sobat Mari Belajar bisa ke bagian junk email. Di sini kita bisa atur strict sebenarnya untuk orang-orang tertentu. Atau bahkan kita juga bisa mengaturnya berdasarkan nama sender. Contohnya, adakah orang yang mau kita blok? Sehingga nanti email-email yang berasal dari orang tersebut tidak dapat dikirimkan ke kita lagi. Atau tidak masuk ke email kita. Caranya mudah sekali. Sobat Mari Belajar bisa klik di bagian block, sender, and domain. Bisa klik block, sender. Di sini tinggal kita ketikkan. Contohnya kalau ingin memblok email yang dari akun dari domain tertentu, Sobat Mari Belajar nanti tinggal ketik aja namanya. Contohnya dari domain maribelajar.org. Maka nanti Sobat Mari Belajar bisa klik OK langsung. Maka nanti domain yang maribelajar.org itu nggak bisa masuk. Atau langsung menuju ke email tertentu. Contohnya testing@maribelajar.org.
Maka nanti ini juga sama kasusnya. Begitu saja Sobat Mari Belajar untuk video Mari Tips kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami supaya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih berdampak untuk orang banyak. Terima kasih. Bertemu lagi di video selanjutnya. Mari.